Hai anak-anak ibu di rumah yang hebat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Agustina Manggolo SPD. Semoga kalian semua selalu sehat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan hebat. Pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini pertemuan keempat kelas 9 dengan materi pokok Kaidah Kebahasaan Teks Diskusi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan kaidah kebahasaan teks diskusi. 2. Menelaah kaidah kebahasaan teks diskusi. Penjelasan. Kaidah kebahasaan teks diskusi. Teks diskusi memiliki ciri kebahasaan yang berbeda dengan teks lain. Ciri kebahasaan teks diskusi sebagai berikut. A. Menggunakan kalimat argumentatif, yaitu kalimat yang berisi gagasan pribadi dan dikembangkan oleh penulisnya berupa pendapat, ide, dan opini. Tujuannya adalah untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengar agar memiliki pendapat yang sama dengan penulisnya. B. Menggunakan kata kajian dan kata populer. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah karena maknanya tidak bisa dipahami oleh semua orang. Ciri-ciri kata kajian. 1. Hanya dikenal oleh orang tertentu yaitu kalangan ilmuwan. 2. Dipakai dalam kegiatan ilmiah. Berikut kata populer adalah kata-kata yang sudah dikenal oleh masyarakat luas karena digunakan percakapan sehari-hari. Ciri-ciri kata populer mudah dimengerti dan dipakai oleh masyarakat luas dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Contoh kata kajian dan kata populer. Kata kajian yaitu kadar, polusi, interaksi, potensi. Kata populer yaitu isi, pencemaran, berhubungan, dan kemampuan. Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata-kata, klausa, dan kalimat. Anak-anak di rumah perlu kalian pahami tentang makna dari kata, klausa, dan kalimat. Dalam sebuah kalimat, kata adalah unsur yang terkecil. Kata terbentuk dari rangkaian huruf atau untuk menciptakan makna. Klausa merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata. Unsur-unsur klausa sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Contoh klausa, Yoel sedang belajar. Yoel adalah subjek, sedang adalah konjungsi, dan belajar adalah predikat. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang berdiri sendiri dan menyampaikan informasi lengkap. Unsur-unsur kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik keterangan, tempat, waktu, dan keadaan. Jenis-jenis konjungsi. Konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi korelatif. Contoh, baik, titik-titik maupun, tidak, titik-titik tetapi, bukan titik-titik melainkan. B. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama. Contoh, jika, agar, karena, meskipun. C. Konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang sejajar tetapi hanya terjadi pada klausa yang sederhana. Contoh konjungsi ini adalah dan, tetapi, atau. Berikut konjungsi antar kalimat. Contoh konjungsi antar kalimat yaitu A. Konjungsi yang menyatakan akibat, B. Konjungsi yang menyatakan pertentangan, C. Konjungsi yang menyatakan lanjutan peristiwa, D. Konjungsi yang menyatakan keadaan lain, E. Konjungsi yang menyatakan kebalikan, F. Konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya, G. Konjungsi menguatkan keadaan, misalnya bahkan. H. Konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan yang sebelumnya. Berikut yang kedua adalah menelaah teks diskusi. Contoh teks diskusi, sampah plastik, dilema, krisis lingkungan. Kebijakan penggunaan bahan-bahan berbahan plastik telah diterapkan pada beberapa pemerintah daerah. Pelarangan ini khususnya penggunaan botol plastik dan kantong plastik. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan aturan pelarangan penggunaan botol plastik di lingkungan kementerian. Di sisi lain, banyak warga Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sampah plastik. Menurut data Ikatan Pemulung Indonesia atau IPI, saat ini terdapat 37 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang untuk mencari nafkah. Sejauh ini, masih ada 9 provinsi yang belum didata oleh IPI. Berdasarkan fakta tersebut, Ketua IPI Pris Polilengkong mengaku tidak setuju atas pelarangan kantong kresek yang telah diterapkan sejak tahun 2007. Pris juga tidak setuju apabila pemerintah kedepannya melarang penggunaan botol plastik. Menurutnya, sampah plastik memiliki nilai ekonomi. Sebagai gambaran, sampah plastik paling murah adalah plastik kresek yang akan dihargai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Harga tersebut adalah harga dari pemulung ke pengepul. Sementara itu, botol plastik diklaim dapat berharga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Tidak hanya badan botol, tutup botol pun dapat memiliki nilai jual. Pris mengatakan sampah plastik memang lebih bernilai dibanding sampah lain. Dengan demikian, pengendalian sampah plastik bukan dengan melarang penggunaan plastik dan tidak sekadar mengumpulkan sampah di TPS lalu dibuang ke TPA. Akan tetapi, pemerintah harus mampu mengolah sampah. Dampak ekonomi daur ulang ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui daur ulang sampah. Anak-anak di rumah, untuk lebih jelas teks diskusi ini kalian bisa buka di buku Bahasa Indonesia halaman 94-95 kelas 9 tahun 2020 Intan Pariwara. Nah, sekarang anak-anak kita akan menganalisis teks diskusi tersebut berdasarkan strukturnya. Namun, pada pertemuan minggu lalu sudah membahas tentang struktur teks diskusi yang terdiri atas isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Jadi, sekarang kita langsung pada tujuan pembelajaran sekarang ini, yaitu 1. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks diskusi tadi yang kita sudah baca bersama, yaitu 1. Penggunaan kalimat argumentatif. Terdapat pada kalimat A, banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sampah plastik. B. Ketua IPI Pris Polilengkong mengaku tidak setuju akan pelarangan kantong kresek yang diterapkan sejak tahun 2007. Berikut penggunaan kata kajian dan kata populer pada teks diskusi tersebut tadi terdapat pada kata kajian, yaitu industri adalah kegiatan mengolah barang. Berikut kata kajian, daur ulang adalah pemrosesan kembali barang yang pernah dipakai. Yang ketiga, penggunaan konjungsi dalam teks diskusi dapat kita lihat pada teks diskusi tadi, di antaranya konjungsi koordinatif. Dalam kalimat yang berbunyi, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerapkan aturan pelarangan penggunaan botol plastik. B. Konjungsi antar kalimat dalam teks diskusi tadi dapat kita lihat contohnya yang berbunyi 1. Sementara itu, botol plastik diklaim berharga Rp5.000 per kilogram. Contoh yang kedua, pada kalimat yang berbunyi, akan tetapi, pemerintah harus mampu mengolah sampah. Anak-anak di rumah, demikian penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks diskusi dan menelaah kaidah kebahasaan teks diskusi. Selanjutnya, bacalah kutipan teks diskusi pada halaman 96 yang berjudul Tak Perlu Larang Plastik, Fokus Daur Ulang. Dan kerjakan soal uji kompetensi 4 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lihat buku Bahasa Indonesia kelas 9 tahun 2020, Intan Pariwara. Soal tersebut dikerjakan pada buku tugas masing-masing dan akan dikumpulkan pada akhir bulan Februari. Tidak boleh jawab